Hello everyone, welcome to my presentation. In this occasion, I will present about biochemistry 5th study worksheet on the topic of advanced energy metabolisms. This is the bioenergetic integration, the Krebs cycle, the electron transport chains, and oxidative phosphorylation. Okay, before that, let me introduce myself. My name is Kadek Gita Putri with last names 1014. Okay, without further ado, let's begin the presentation. Okay, here there are a case. An athlete experienced decreased performance, rapid fatigue, and muscle pain following intense training. Test results showed low ATP levels, elevated NADH, but ATP levels did not increase significantly, decreased activity of complex 4 or cytochrome C oxidase, increased oxygen consumption but ineffective energy production. The doctor suspects a disorder in the electron transport chains and oxidative phosphorylation. Jadi di sini ada sebuah kasus di mana seorang atlet mengalami penurunan performa, cepat lelah dan nyeri otot setelah latihan intensif. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan kadar ATP-nya rendah, NADH-nya meningkat, tetapi ATP tidak meningkat signifikan. Aktivitas kompleks 4 atau sitokrom C oksidase menurun dan konsumsi oksigen meningkat, namun tidak efektif menghasilkan energi. Nah, dokter menduga adanya gangguan pada rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, dari kasus tersebut, di sini terdapat beberapa pertanyaan studi kasus. Di slide selanjutnya. Okay, for the first question, explain the role of the Krebs cycle in providing electron carriers NADH and FADH2 for energy production. Jadi di sini disuruh menjelaskan peran siklus Krebs dalam menyediakan molekul pembawa elektron yang dimana itu NADH dan FADH2 untuk produksi energi. So the role of the Krebs cycle in energy production. The role of the Krebs cycle in the production of electron carriers. The Krebs cycle serves as a crucial stage in energy metabolisms, producing the electron carriers NADH and FADH2. In each cycle of the Krebs cycle, acetyl-CoA is oxidized to CO2. During this process, the following are produced: 3-NADH, 1-NADH2, as well as a small amount of ATP or GTP. The role of NADH and FADH2. NADH and FADH2 function to carry high-energy electrons to the electron transport chain in the inner mitochondrial membrane. These electrons are used to generate a proton gradient, which is then utilized from ATP synthesis via oxidative phosphorylation. Jadi, siklus Krebs ini berfungsi sebagai tahap penting dalam metabolisme energi yang menghasilkan pembawa elektron, yaitu NADH dan FADH2. Jadi dalam setiap putaran siklus Krebs ini asetil-CoA dioksidasi menjadi CO2. Jadi selama proses ini dihasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan sedikit ATP atau GTP. Nah, di sini peran NADH dan FADH2-nya itu yaitu berfungsi membawa elektron berenergi tinggi ke rantai transfer elektron di membran dalam mitokondria. Nah, elektron ini akan digunakan untuk menghasilkan gradien proton yang kemudian dimanfaatkan untuk sintetis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Jadi, kaitannya dengan kasus sebelumnya, jika terjadi gangguan pada rantai transport elektron, misalnya kompleks 4, maka NADH itu tidak akan dapat dioksidasi kembali menjadi NAD+ sehingga menumpuk. Akibatnya siklus Krebs ini akan terhambat karena kekurangan NAD+. Jadinya produksi ATP atau energi itu menurun meskipun NADH tinggi. Jadi siklus Krebs ini menyiapkan NADH dan FADH2 sebagai pembawa elektron utama untuk produksi ATP. Nah, gangguan pada tahap lanjutan seperti rantai transport elektron akan menghambat pemanfaatan molekul ini dan menurunkan produksi energi. Okay, the next question is list
and explain the main products of a single Krebs cycle and the role of each product in energy metabolism. Di sini disuruh menjelaskan dan menyebutkan hasil utama dari satu siklus Krebs serta peran masing-masing produk dalam metabolisme energi. So, the key products of one cycle of the Krebs cycle. 3 NADH serves as the primary electron carrier to the electron transport chains, generating large amounts of ATP, approximately 2.5 ATP per NADH. And then one FADH2 also carries electron to the electron transport chains, generating ATP approximately 1.5 ATP per FADH2. 1 ATP or GTP produced directly through substrate level phosphorylation, although in small amounts. And then 2CO2 is the final product of oxidation need and is expelled from the cell. Jadi di sini hasil utama dari satu siklus Krebs itu, nah dari satu asetil-CoA ini siklus Krebs menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP atau GTP, dan 2 CO2 sebagai produk sisa. Nah, jadi peran masing-masing produk jika NADH itu berfungsi sebagai pembawa elektron utama ke rantai transport elektron, jadi masukkan ATP dalam jumlah besar yang dimana 2,5 ATP per NADH. Lalu FADH2 ini juga membawa elektron ke rantai transport elektron dan menghasilkan ATP. Jadi per FADH2 itu menghasilkan 1,5 ATP. Nah, lalu jika ATP dihasilkan langsung melalui fosforilasi tingkat substrat meskipun jumlahnya kecil. Dan terakhir CO2 merupakan produk akhir oksidasi yang tidak digunakan lagi dan dikeluarkan dari sel. Nah, jadi kesimpulannya siklus Krebs ini menghasilkan sedikit ATP secara langsung tapi berperan besar dalam menyediakan NADH dan FADH2 yang digunakan untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar pada rantai transfer elektron. So the next question is, why are NADH levels high but ATP levels low in this case? Explain the relationship between these conditions and disruptions in the electron transport chains. Jadi di sini adalah disuruh menganalisis kasus di mana NADH-nya tinggi, ATP-nya rendah. Nah, mengapa dalam kasus ini kadar NADH tinggi tetapi ATP-nya rendah? Jelaskan hubungan kondisi tersebut dengan gangguan rantai transport elektron. So, case analysis, high NADH and low ATP. First, disruptions of the electron transport chains or complex 4. Second, NADH is not oxidized to NAD+, and then the proton gradient is not formed optimally. ATP production decreases due to the low proton gradient. ATP synthase cannot function at full capacity, resulting in low ATP production. Jadi di sini kondisi NADH tinggi tetapi ATP rendah itu menunjukkan adanya gangguan pada rantai transport elektron, khususnya pada proses pemanfaatan NADH untuk menghasilkan energi. Nah, adanya gangguan pada rantai transport elektron pada kompleks 4 itu jadinya karena kompleks 4 atau sitrokromatin oksidasi itu terganggu, elektron tidak dapat ditransfer ke oksigen atau akseptor akhir. Akibatnya aliran elektron ini akan terhenti. Nah, yang kedua itu NADH tidak teroksidasi menjadi NAD+. Nah, karena aliran elektron terhambat, NADH tidak dapat melepaskan elektronnya, sehingga menumpuk dan kadar NADH itu akan meningkat. Lalu gradien proton tidak terbentuk optimal. Nah, aliran elektron yang terhenti menyebabkan pemompaan proton itu berkurang, sehingga gradien proton itu akan melemah. Lalu produksi ATP menurun. Karena gradien proton rendah, ATP sintase tidak dapat bekerja maksimal, sehingga ATP yang dihasilkan itu sedikit. Jadi dampak lanjutannya itu kekurangan NAD ini akan dapat menghambat siklus Krebs dan glikolisis. Nah, karena kekurangan tersebut, sel akan beralih ke metabolisme anaerob yang kurang efisien menghasilkan energi. Jadi
Kesimpulannya NADH tinggi tetapi ATP rendah ini terjadi karena rantai transport elektron terganggu sehingga NADH tidak dapat dioksidasi dan tidak menghasilkan gradien proton yang cukup untuk sintesis ATP. Next question is describe the flow of electrons in the electron transfer chains from NADH to oxygen as the final acceptor. Jadi sini akan menguraikan alur perpindahan elektron pada rantai transport elektron dari NADH hingga oksigen sebagai akseptor akhir. So the mechanisms of electron transport in the electron transport chains. The flow of electrons occurs in the inner mitochondrial membrane as follows: NADH to complex 1 or NADH dehydrogenase complex 1 to coenzyme Q or ubiquinone, and then coenzyme ubiquinone to complex 3 or cytochrome BC1, and then complex 3 to cytochrome C to complex 4 or cytochrome C oxidase, and then last complex 4 to oxygen or final acceptor. Jadi di sini mekanisme perpindahan elektron pada rantai transfer elektron itu, alur perpindahan elektron itu berlangsung di membran dalam mitokondria. Yang pertama, NADH ini akan menyerahkan elektron ke kompleks 1 lalu dioksidasi menjadi NAD+. Energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa proton atau H+ ke ruang antar membran. Lalu elektron ditransfer ke koenzim Q atau ubiquinone, pembawa elektron yang bergerak dalam membran. Lalu elektron diteruskan ke kompleks 3 yang juga memompa proton ke ruang antar membran. Lalu elektron dibawa oleh sitokrom C menuju kompleks berikutnya. Nah, elektron diterima di kompleks 4 yang kembali memompa proton. Dan terakhir, elektron akhirnya ditransfer ke oksigen yang bereaksi dengan proton membentuk air atau H2O. Jadi hasil dari aliran elektron ini terbentuk gradien proton di ruang antar membran, dan gradien ini akan digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Okay, the next question is explain the role of oxygen in the electron transport chains and what happens if oxygen is not optimally available. Jadi di sini sudah menjelaskan peran oksigen dalam rantai transport elektron dan apa yang terjadi jika oksigen tidak tersedia secara optimal. So, the role of oxygen in the electron transport chains. Oxygen acts as the final electron acceptor in the electron transport chains, specifically at complex 4 or cytochrome C oxidase. Oxygen accepts electrons and reacts with protons to form water. By accepting electrons, oxygen ensures that the flow of electrons continues, allowing the formation of a proton gradient of ATP production to proceed. If oxygen is not optimally available, the flow of electrons stops, and NADH accumulates, and NADH plus decreases, a proton gradient does not form, ATP production decreases drastically, and anaerobic metabolism increases. Jadi di sini peran oksigen dalam rantai transport elektron itu yang pertama berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir pada rantai transport elektron, tepatnya di kompleks 4. Lalu oksigen akan menerima elektron dan bereaksi dengan proton membentuk air. Nah, dengan menerima elektron, oksigen memastikan aliran elektron tetap berlangsung sehingga proses pembentukan gradien proton dan produksi ATP dapat terus terjadi. Nah, jika oksigen tidak tersedia secara optimal, aliran elektron itu akan terhenti. Karena tanpa oksigen, elektron tidak dapat ditransfer di rantai akhir. Lalu NADH menumpuk dan NADH berkurang. Nah, NADH tidak dapat dioksidasi kembali menjadi NAD+, sehingga menghambat siklus Krebs dan glikolisis. Nah, lalu gradien proton tidak terbentuk. Pemompaan proton berhenti sehingga tidak ada energi untuk ATP sintase. Lalu produksi ATP menurun drastis. Fosforilasi oksidatif berhenti, sel hanya mengandalkan glikolisis, jadi ATP sedikit. Lalu peningkatan metabolisme anaerob. Sel beralih ke pembentukan laktat yang dapat menyebabkan kelelahan dan asidosis. Jadi oksigen itu sangat penting sebagai penerima elektron terakhir. Nah, tanpa oksigen, rantai transfer elektron itu akan berhenti sehingga produksi ATP menurun drastis dan metabolisme energi menjadi tidak efisien. Sixth question is explain how the proton gradient is formed and how the energy
from this gradient is used to produce ATP. Jadi di sini sudah menjelaskan bagaimana gradien proton itu terbentuk dan bagaimana energi dari gradien tersebut digunakan untuk menghasilkan ATP. So the oxidative phosphorylation, the mechanisms of ATP production, formation of the proton gradient. Electrons from NADH and FADH flow through the electron transport chains, complex 1, 3, and 4. The energy in this electron flow is used to pump protons from the mitochondrial matrix into the intermembrane space, and then as a result, the proton gradient is formed, which is a difference in H+ concentration and charge, high in the intermembrane space, low in the matrix. Utilization of the proton gradient to produce ATP. Protons flow back into the matrix via the enzyme ATP synthase. This proton flow generates energy, known as the proton motive force. This energy is used to convert ADP plus Pi into ATP. Jadi di sini yang pertama pembentukan gradien proton. Jadi elektron dari NADH dan FAD2 mengalir melalui rantai transport elektron di mana kompleks 1, 3, dan 4. Dari aliran dari elektron ini digunakan untuk memompa proton dari matriks mitokondria ke ruang antarmembran. Akibatnya terbentuk gradien proton, yaitu perbedaan konsentrasi dan muatan H+, tinggi di ruang antarmembran dan rendah di matriks. Pemanfaatan gradien proton untuk menghasilkan ATP. Proton akan mengalir kembali ke matriks melalui enzim ATP sintase. Aliran proton ini menghasilkan energi disebut gaya gerak proton, dan energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP plus Pi menjadi ATP. Jadi gradien proton ini terbentuk dari pemompaan H+ oleh rantai transport elektron, dan energi dari aliran balik proton melalui ATP sintase digunakan untuk menghasilkan ATP dalam proses fosforilasi oksidatif. Next question is, in the case describes, the activity of complex 4 is reduced. Analyze how this disruption affect to electron flow, proton gradient formation, and ATP production. Jadi dalam kasus disebutkan bahwa aktivitas kompleks 4 itu kan menurun. Jadi disuruh menganalisis bagaimana gangguan ini mempengaruhi aliran elektron, pembentukan gradien proton, dan produksi ATP. So in inhibited electron flow, complex 4 is the final stop in electron transfer. Disruption causes electrons to be trapped in complex 3 and ubiquinone, halting the entire chain. This creates a proton gradient. Without the proton pump in complex 4, the H+ gradient is not established optimally. The concentration gradient of H+ between the intermembrane space and the matrix is reduced. Reduced ATP production. ATP synthesis requires a proton gradient to function. A decrease in the gradient causes ATP production to drop drastically, even though NADH levels are high. Jadi di sini dampak penurunan dari aktivitas kompleks 4 itu, yang pertama aliran elektron. Gangguan pada kompleks 4 menyebabkan elektron tidak dapat ditransfer ke oksigen sebagai akseptor akhir. Akibatnya aliran elektron terhambat atau berhenti, dan pembawa elektron sebelumnya seperti NADH itu menjadi tereduksi atau menumpuk. Lalu pembentukan gradien proton. Karena aliran elektron terganggu, aktivitas pemompaan proton oleh kompleks 1, 3, dan 4 itu ikut menurun. Akibatnya, gradien proton H+ melemah atau tidak terbentuk optimal. Lalu pada produksi ATP, gradien proton yang lemah ini menyebabkan ATP sintase tidak dapat bekerja maksimal, sehingga produksi ATP menurun drastis meskipun NADH tersedia banyak. Jadi gangguan pada kompleks 4 ini menghambat aliran elektron, menurunkan pembentukan gradien proton, dan akhirnya menyebabkan penurunan produksi ATP yang berujung pada kelelahan dan penurunan performa energi sel. Okay, next question is, compare the energy contributions from NADH and FADH2 in ATP formation via oxidative phosphorylation. Ini disuruh membandingkan kontribusi energi dari NADH dengan FADH2 dalam pembentukan ATP melalui fosforilasi oksidatif. So in NADH produces approximately 2.5 ATP because electrons enter through complex 1 then pass through complex 1, 3, and 4, resulting in a larger proton gradient.
FADH2 produces approximately 1.5 ATP because electrons enter through complex 2, so by passing complex 1, passing only through complex 3 and 4, resulting in a smaller proton gradient. Jadi di sini perbandingan kontribusi energi dari NADH itu menghasilkan sekitar 2,5 ATP karena elektron masuk melalui kompleks 1 lalu melewati kompleks 1, 3, dan 4, jadi menghasilkan gradien proton itu lebih besar, yang menyebabkan lebih banyak pompa proton, jadinya ATP akan lebih banyak. Lalu FADH2 menghasilkan sekitar 1,5 ATP karena elektron masuk melalui kompleks 2 dan melewati kompleks 1, jadi hanya melalui kompleks 3 dan 4. Jadi gradien protonnya lebih kecil karena lebih sedikit memompa proton. Akibatnya ATP-nya lebih sedikit. Nah, jadi NADH memberikan kontribusi energi lebih besar dibanding FADH2 karena jalur masuk elektronnya menghasilkan gradien proton yang lebih besar sehingga menghasilkan lebih banyak ATP. Next question is explain how the ATP or ADP and NADH or NAD plus ratios regulate the rate of the Krebs cycle and the electron transport chains. Jadi suruh menjelaskan bagaimana rasio ATP atau ADP dan NADH atau NAD plus mengatur kecepatan siklus Krebs dan rantai transport elektron. First, the Krebs cycles high ATP or sufficient energy inhibits K enzymes. Example isocitrate dehydrogenase, and the rate of the Krebs cycle decreases. Too high ADP or low energy activates Krebs cycle enzymes, and then the rate of the Krebs cycle increases to produce more energy carriers. 3. High NADH inhibits the Krebs cycle because it indicates an abundance of products and reduces the activity of enzymes that require NAD+. 4. High NAD+ promotes oxidation reaction in the Krebs cycle, and then the rate of the cycle increases. Second, electron transport chains. First, high ATP or low ADP. ATP synthesis activity decreases. Proton flow decreases. The electron transport chain slows down as well. So, high ATP. ATP synthesis is active. Protons flow, driving electron flow. The electron transport chain increases. Through high NADH provides many electrons, can increase activity, but if not oxidized as disruption, it actually inhibits the system. And then high NAD plus indicates that NAD has been used. The system is ready to accept new electrons. Jadi pada siklus Krebs, jika ATP tinggi, energi cukup menghambat enzim kunci misalnya isositat dehidrogenase akan menyebabkan laju siklus Krebs menurun. Jika ADP tinggi atau energi rendah mengaktifkan enzim siklus Krebs, laju siklus Krebs akan meningkat untuk menghasilkan lebih banyak pembawa energi. Lalu jika NADH tinggi menghambat siklus Krebs karena menandakan produk sudah banyak, mengurangi aktivitas enzim yang membutuhkan NAD+. Lalu jika NAD+ tinggi mendorong reaksi oksidasi dalam siklus Krebs sehingga laju siklus meningkat. Lalu pada rantai transport elektron, jika ATP tinggi atau ADP rendah, maka aktivitas ATP sintase menurun dan aliran proton berkurang sehingga rantai transport elektron ikut melambat. Jika ADP tinggi, ATP sintase aktif, proton mengalir dan akan mendorong aliran elektron. Jadi rantai transport elektron akan meningkat. Lalu jika NADH tinggi menyediakan banyak elektron, dapat meningkatkan aktivitas, tapi jika tidak teroksidasi atau terdapat gangguan justru menghambat sistem. Jika NAD+ tinggi menandakan NADH telah digunakan, sistem akan siap menerima elektron baru. The last question is explain the integrated relationship between glycolysis, the Krebs cycle, the electron transport chains, and oxidative phosphorylation in generating maximum energy within the cell. Jadi disuruh menjelaskan secara terpadu hubungan antara glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron, dan fosforilasi oksidatif dalam menghasilkan energi maksimal dalam sel.
So in glycolysis, breakdown of glucose into pyruvate producing ATP and NADH. In Krebs cycle, oxidation of acetyl-CoA producing NADH, FADH2 and CO2. In electron transport chains, electrons transfer via a complex forming a proton gradient, and then oxidative phosphorylation ATP synthase utilizes the proton gradient for ATP synthesis. So in the glycolysis, the breakdown of glucose 6C into two molecules of pyruvate or 3C products to ATP or net to an aldehyde location in cytoplasms. Uh, Second, Krebs cycle. The oxidation of acetyl-CoA to product of pyruvate produces high energy molecules products to ATP or KTP, 6 NADH to FADH2 and then 4 CO2 location in mitochondrial matrix. Electron transport chain and oxidative phosphorylation. Electrons transfer from NADH and FADH2 to generate a proton gradient and ATP. Input 10 NADH from glycolysis, private oxidation in the Krebs cycle. Input to FADH2 from the Krebs cycle. Output approximately 28 until 32 ATP location in inner mitochondrial membrane. In total, a single glucose molecule can yield up to uh, 30 until 32 ATP through aerobic respiration with an ADH and FADH2 acting as critical intermediaries that carry electrons to the electron transport chain for the mass production of ATP. Jadi di sini pada glikolisis terjadi di sitoplasma mengubah glukosa menjadi asam pirufat menghasilkan sedikit energi, yang dimana dua ATP dan NADH. Pirufat ini akan menjadi penghubung ke tahap berikutnya. Lalu pada siklus Krebs, pirufat ini diubah uh, menjadi asetil-CoA lalu masuk ke mitokondria. Nah, siklus ini menghasilkan NADH, FADH2, dan sedikit ATP yang berfungsi sebagai pembawa elektron berenergi tinggi. Lalu di rantai transport elektron, NADH dan FADH2 menyerahkan elektron ke rantai transport di membran dalam mitokondria. Aliran elektron ini digunakan untuk memompa H+ dan membentuk gradien proton. Lalu fosforilasi oksidatif. Gradien proton dimanfaatkan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar dari ADP plus Pi. Jadi keterkaitan keseluruhannya itu dari glikolisis menghasilkan pirufat dan NADH, lalu siklus Krebs itu menghasilkan lebih banyak NADH dan FADH2, lalu transfer elektron membentuk gradien proton dan fosforilasi oksidatif menghasilkan sebagian besar ATP. Jadi secara total satu molekul glukosa itu dapat menghasilkan hingga 30 sampai 32 ATP melalui respirasi aerobik dengan NADH dan FADH bertindak sebagai penghubung kritis yang membawa elektron ke rantai transport elektron untuk produksi ATP massal. Okay, that's all from me. I apologize if there are any mistakes from my presentation. I hope this video is useful for all of us and see you in the next video. Goodbye everyone. Thank you.